Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang korban penipuan kerja paruh waktu online. Jadi kita tahu ya, misalnya di YouTube atau TikTok ini banyak yang nawarin kerja paruh waktu dibayar, bisa online, bisa remote, bisa mudah, bisa kerjain di rumah, bisa kerjain di mana aja gampang gitu. Nah, di sini ya sebenarnya ya Sirtiman peduli, kasihan ya sama pemula-pemula yang nggak tahu dunia online ini kayak gimana, nggak tahu bisa membedakan mana yang istilahnya jujur, mana yang resmi, mana yang ofisial, mana yang tipu-tipu gitu. Di sini udah banyak contoh ya kayak di channel YouTube nih. Penipuan kerja paruh waktu, waspada fake scam, waspada penipuan online kerja paruh waktu. Ada yang skema ponzi, ini nggak bilang mereknya lah. Ada yang dari marketplace juga. 80% korban penipuan seperti terhipnotis. Sidang kelima kasus kerja penipuan, banyak menelusuri jejak digital penipuan online, banyak sekali ya penipuan kerja paruh waktu. Ini hati-hati guys, hati-hati. Amazon dropshipping penipuan, ada lagi ya pakai brand-brand nama terkenalnya. Di sini bisa dilihat, ada yang pakai Bukalapak, ada yang pakai MSL, ada yang pakai Amazon, ada yang pakai Shopee, ada yang pakai Telegram, pokoknya semua nebeng istilahnya brand atau bisnis yang udah terkenal. Nah, di sini yang harus dilakukan ini gimana? Di sini ada beberapa ya, kayak tadi itu melapor ke pihak kepolisian ya, kalau emang ya nominalnya besar gitu loh. Ya cuma untuk yang sekedar kesel aja gitu, kesel aja gue mau laporin nih istilahnya, bisa mencoba ngelaporin pertama ke Kominfo ya. Di sini bisa hubungin yang panggilan darurat atau yang aduan konten seperti itu. Ini yang aduan konten. Nah, ini bisa isi nama lengkap, email, dan nanti akan nama aduannya apa, tentang aduan, dan ini nanti akan ya ini berlanjut di via email ya. Yang jelas harus login dulu, bikin akun dulu. Pilihan keduanya lapor.id, lapor.go.id ya. Ini ngelaporin, di sini bisa tanggal kejadian, lokasi kejadian, instansi tujuannya, kategori laporannya apa, dan ini bisa anonim atau rahasia, bisa milih ya tentang laporan. Kadang ada juga yang kayak karyawannya ngelaporkan. Nah, ini harus anonim daripada nanti dia bisa dibully atau diancam ya. Karyawan dari misalnya situs penipuan, misalnya kayak arisan, penggadaian penipuan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini juga ada OJK ya. OJK nih ya sangat terkenal di otoritas jasa keuangan ya. Dia mengawasi segala sesuatu produk keuangan yang ada di Indonesia, mulai dari pasar modal, perbankan, sampai syariah, dan ya pokoknya kayak bisnis kripto koin seperti itu. Nah, ini harus dicek dulu gitu loh, dicek dulu di sini. Dan kalau ada kejadian yang bermasalah seputar dana investasi atau pokoknya investasi bodong apa yang terbukti scam atau menipu, bisa nelpon langsung ke sini gitu. Dan ini coba dilihat ininya ya guys, linknya. Pokoknya itu sebagai salah satu bentuk ya istilahnya untuk melaporkan hal yang
mengarah ke penipuan. Dan di sini teman ya kembali ya untuk yang namanya bisnis online ini ya agar paham gitu. Jangan terlalu apa ya, kalau misalnya ada nama situs-situs besar yang dibawa kayak Shopee, kayak Bukalapak, itu bukan berarti harus ngejelek-jelekin situs besarnya. Jangan transaksi pakai itu nanti. Ini belum tentu karena mereka cuma nebeng nama doang gitu. Penipu nebeng nama. Situs besarnya sih nggak masalah, dia udah berjalan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ya pokoknya hukum perdagangan, dan pokoknya kayak tadi diawasi sama OJK ya. Juga untuk menghindari korban penipuan ini jangan termakan sama iming-iming ya. Di sini sehari dapat berapa juta, nanti ya kayak misalnya hati-hati dengan apa WA yang nggak dikenal, apa inbox atau WA yang nggak dikenal gitu. Kalau benar-benar nggak dikenal jangan ditanggapin. Mau dia janjiin selamat Anda dapat hadiah dari Shopee, dari Tokopedia, dari TikTok Shop, itu jangan ditanggapin gitu. Lebih baik nanti kalau di misalnya ada yang atau WA atau telepon, nanti akan ya kayak tadi, kendalanya adalah bisa terhipnotis gitu. 80% korban penipuan online seperti hipnotis kalau ditanggapi. Lebih baik nggak usah. Terus kalau beneran ada ini gimana? Kalau beneran mereka akan kirim surat resmi di email dan pokoknya jelas ya. Kalau misalnya cuma WA doang atau cuma telepon random gitu jangan ditanggepin, langsung aja. Atau biasanya di WA ya, kalau kita ini orang yang terlalu polos sih, dia bilangnya awalnya assalamualaikum, sama kita pasti dijawab waalaikumsalam. Cuma kan kendalanya itu adalah trik penipu ya. Saat kita menjawab, mereka udah siap dengan serangan strategi berikutnya gitu loh, untuk memperdayai. Nah, di sini lebih baik nggak usah dijawab. Mereka kan akan cari korban yang lain gitu. Jadi juga untuk menghindari ya, dicek lagi ya. Ini antara pakai nama benar atau numpang nebeng nama, ini harus dicek lagi. Soalnya ya biasanya sih kalau pakai nama brand itu kan ada situsnya, ada website resminya. Kalau cuma nama doang nggak usah. Kalau ada website resmi, kita harus cari di Google ya. Ini Shopee website resminya apa. Nah itu. Jadinya kita nggak ketipu ya. Dia ngirimin link apa, ini tahu kita bukan ofisialnya, bukan situs resminya, jadi jangan ditanggepin. Juga kalau mau dicek lagi yang jelas untuk perusahaan-perusahaan yang baru ya, yang kita nggak tahu informasinya, lebih baik jangan dicatat aja dulu di bookmark. Tunggu sampai setahun 2 tahun apakah mereka masih survive. Biasanya sih umurnya bisnis-bisnis seperti itu setahun 2 tahun ya. Kalau udah 3 tahun berarti ya udah, Indonesia ini udah goblok banget deh. Ada penipuan sampai bisa survive 3 tahun. Artinya orang-orang di pemerintahan juga ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Orang yang istilahnya nggak gercep gitu ya. Yang jelas dipantau ya 1 sampai 2 tahun. Jangan langsung ikutan, apalagi langsung invest ratusan juta. Biasanya dia nawarin paket-paket besar gitu ya. Kita nanti jadi istilahnya member elite atau diamond apalah gitu. Jangan tergiur sama itu, biarkan aja gitu. Di sini apalagi sekarang ya, investasi bodong ini terutama koin-koin dan mining ini, forex itu banyak sekali, sampai pada nyewa-nyewa gedung beneran besar karena emang mereka dapat duitnya besar, bohongin orang banyak gitu, bohongin orang dengan nominal yang besar, bohongin orang-orang berduit. Jadi ya yang jelas ya, jangan tergiur sama
iming-iming ya, jangan tergiur sama iming-iming. Makanya dari sekarang ya mulai belajar biar pintar bisnis online juga. Memilih model bisnis online. Sebenarnya Sirman udah ajarin memilih model bisnis online. Kalau misalnya model bisnis online-nya itu berupa investasi, itu bukan bisnis online gitu loh. Itu investasi, kita keluar duit gitu loh. Kalau bisnis online ini kita nggak perlu istilahnya keluar duit banyak ya, mungkin sekedar modal awal itu ya kayak internet, kayak misalnya kalau mau beli tool juga tool ya seputar buat konten gitu, kayak kayak beli mic atau beli ya pokoknya kalau softwarenya kayak langganan, mungkin kayak yang berbayar ya, kalaupun beli ya, pakai yang gratisan juga ada kayak Canva berbayar, atau beli software yang berbayar lainnya kayak video editor ya, berbayar gitu. Kayak ya CapCut yang premium atau gimana, nah itu modal yang paling yang dibutuhkan gitu. Cuma kalau untuk bisnis fisik ya emang harus beli barang gitu, jual beli misalnya aksesoris handphone, jual beli seputar mancing ya, kalau jualannya alat mancing ya bisnis itu bisnis online, cuma tetap itu juga harus keluar modal. Nah, di sini ya harus bisnis online ya harus pinter awalnya dulu. Jangan sampai belum-belum udah ketipu dan nggak bisnis online. Sebenarnya sayang kan, niatnya bagus bisnis online, cari duit dari online, tiba-tiba ketipu gitu. Nah, di sini untuk yang mau tanya silahkan kolom komentar juga. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.